Baik, di sini saya menjelaskan latar belakang dari penelitian kami, yaitu pelayanan publik adalah salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sebuah institusi, termasuk perguruan tinggi. Nah, di kampus, pelayanan bukan hanya soal akademik saja, tapi juga pelayanan administratif untuk mendukung kebutuhan mahasiswa. Salah satunya adalah pelayanan pengambilan atau penukaran jasa alma-mater. Jasa alma-mater sendiri itu bukan hanya pakaian biasa, tetapi identitas resmi mahasiswa yang digunakan dalam berbagai kegiatan formal kampus maupun kegiatan organisasi. Karena itu, pelayanan loket alma-mater harus berjalan dengan baik, mulai dari kejelasan informasi, kecepatan layanan, sampai ketepatan waktu. Pada tahun 2025, pelayanan loket alma-mater UNM kembali menjadi perhatian mahasiswa, terutama karena tingginya jumlah mahasiswa baru yang mengakses layanan dalam waktu bersamaan. Kondisi ini memunculkan berbagai keluhan seperti antrean panjang, keterlambatan distribusi, ketidakpastian stok, dan jadwal pelayanan yang tidak sesuai. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini dibuat untuk mengevaluasi kualitas pelayanan loket alma-mater tahun 2025. Adapun rumusan masalahnya itu, dalam penelitian ini ada 4. Pertama, bagaimana sistem prosedur pelayanan loket alma-mater UNM 2025. Kedua, apa saja kendala yang muncul dalam pelayanan. Ketiga, bagaimana kualitas pelayanan jika dilihat dari prinsip-prinsip pelayanan publik. Dan keempat, yaitu upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depannya. Dan untuk tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui mekanisme pelayanan loket alma-mater, mengidentifikasi kendalanya, menganalisis kualitas pelayanan berdasarkan indikator pelayanan publik, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dan manfaat penelitiannya yaitu secara teori, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pelayanan publik di perguruan tinggi. Jika secara praktis atau praktik itu penelitian ini membantu universitas dalam evaluasi layanan, memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hak pelayanan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kampus, pelayanan publik bertujuan memberikan layanan administrasi yang efektif, transparan, dan adil kepada mahasiswa. Yang kedua, prinsip-prinsip pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi transparansi, akuntabilitas kondisional, partisipasi, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman untuk menilai kualitas layanan loket alma mater. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dilihat dari 5 indikator utama. Yang pertama, keandalan. Yang kedua, daya tangkap. Ketiga, jaminan. Yang keempat, empati. Dan yang kelima, bukti fisik. Kelima aspek ini menggambarkan seberapa baik pelayanan diberikan dan apakah memenuhi harapan mahasiswa. Yang keempat, pelayanan administrasi di perguruan tinggi. Pelayanan administrasi kampus meliputi registrasi pengurusan dokumen akademik, pemrosesan data mahasiswa, hingga penyediaan informasi pelayanan administrasi yang sangat baik, sangat penting agar mahasiswa dapat menjalani proses pendidikan dengan lancar. Yang kelima, jas alma mater sebagai identitas mahasiswa. Jas alma mater merupakan simbol identitas mahasiswa. Selain digunakan dalam kegiatan resmi kampus, jas alma mater juga mencerminkan citra institusi. Karena itu, proses distribusinya harus tertib dan profesional agar mahasiswa merasa dihargai sebagai penerima pelayanan. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah jenis penelitiannya. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif karena fokus pada angka dari survei mahasiswa. Yang kedua, ada tempat dan waktu penelitian. Dilakukan di loket alma mater UNM pada tanggal 24 November 2025 menggunakan Google Form. Yang ketiga adalah populasi dan sampel. Populasinya adalah 31 mahasiswa, khususnya mahasiswa baru karena mereka menggunakan layanan utamanya.
Mereka dipilih karena pengalaman mereka masih fresh dan objektif. Yang keempat adalah variabel penelitian. Variabel bebas itu berfokus pada kualitas pelayanan loket alma mater, sedangkan variabel terikat itu berfokus pada kepuasan mahasiswa. Yang kelima adalah instrumen penelitiannya. Instrumen berupa kuesioner Google Form yang berisi 18 indikator layanan yang harus diisi oleh mahasiswa baru sebagai objek dari penelitian ini. Yang keenam adalah prosedur penelitian. Ada 3 tahap, yaitu persiapan, pengumpulan data, dan analisis data. Dan data kemudian dihitung pakai statistik sederhana untuk mengetahui nilai IKM-nya. Sekian. Nah, selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Pertama, gambaran umum responden. Responden dalam penelitian ini adalah 31 mahasiswa baru yang memberikan penilaian terhadap pelayanan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Kedua, hasil perhitungan IKM. Berdasarkan hasil perhitungan, secara umum nilai IKM berada pada kategori kurang memuaskan dengan rata-rata skor berkisar antara 2 hingga 2,8. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan hasil cukup baik, yaitu kesopanan dan keramahan petugas. Sebaliknya, beberapa aspek lain menunjukkan nilai yang relatif rendah. Aspek-aspek yang paling lemah meliputi kejelasan informasi, kecepatan pelayanan, ketetapan jadwal, ketersediaan fasilitas ruang tunggu, serta konsistensi prosedur. Ketiga, pembahasan per indikator. Dari hasil survei tersebut, dapat diketahui bahwa persyaratan dan prosedur pelayanan masih kurang jelas, bahkan seringkali berbeda antara satu petugas dan petugas lainnya, di mana kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa baru yang membutuhkan informasi pasti. Selain itu, kecepatan layanan juga masih tergolong lambat, terutama ketika antrian yang panjang karena belum adanya sistem antrian yang tertata dengan baik. Dari sisi transparansi biaya, penyampaian informasi belum dilakukan secara konsisten sehingga berbagai mahasiswa merasa kurang yakin mengenai ketentuan biaya yang berlaku. Di samping itu, fasilitas ruang tunggu juga perlu diperbaiki sebab kenyamanannya menurun ketika kondisi sedang ramai. Meski begitu, secara umum mahasiswa masih menilai positif sikap petugas, terutama hal keramahan dan kesopanan, walaupun sistem pelayanan secara keseluruhan belum berjalan dengan optimal. Yang keempat itu interpretasi umum IKM. Secara keseluruhan, pelayanan loket alma mater dinilai masih kurang memuaskan. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama bukan terletak pada sikap petugas, melainkan pada sistem pelayanan yang belum memiliki SOP yang jelas, penyampaian informasi yang tidak konsisten, serta tidak adanya manajemen antrian yang baik. Dengan demikian, hasil IKM ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem dan peningkatan mutu pelayanan di masa mendatang, agar kepuasan mahasiswa dapat meningkat secara menyeluruh. Ya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan loket alma mater UNM tahun 2025 masih berada dalam kategori kurang memuaskan. Mahasiswa mengapresiasi sikap petugas yang ramah, tetapi nilai aspek-aspek penting seperti kejelasan, prosedur, kecepatan pelayanan, ketepatan jadwal, dan transparansi biaya masih perlu ditingkatkan. Ya, saran yang bisa kami berikan dari kelompok kami yaitu ada beberapa saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu yang pertama, menyusun dan mempublikasi SOP pelayanan yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, memperbaiki kualitas dan konsistensi penyampaian informasi. Dan yang ketiga, memberikan pelatihan pelayanan prima kepada petugas. Yang keempat, meningkatkan fasilitas ruang tunggu agar mahasiswa lebih nyaman saat menunggu layanan. Dengan perbaikan ini, diharapkan kualitas pelayanan loket alma mater dapat meningkatkan dan memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi mahasiswa. Sekian penjelasan dari kami mengenai laporan hasil pelayanan loket penjualan alma mater UNM. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai
kualitas pelayanan yang telah berlangsung. Sampai jumpa di video berikutnya.